pemilihan bakalan jangan di bawah 8 bulan. Kenapa? Sapi perkembangannya itu rata-rata 4 bulan sekali, bahkan ada yang sampai 6 bulan, tergantung jenis sapinya. Kalau sapi lokal biasanya 6 bulan. Maksudnya itu gini, 6 bulan pertama atau 4 bulan pertama dia membentuk rangka. Setelah itu baru penambahan bobot. Setelah penambahan bobot dia ngebentuk rangka lagi. Siklusnya kurang lebih seperti itu, ya. Jadi sampai umur 8 bulan, ya, dia 4 bulan pertama dia membentuk rangka. Kemudian 4 bulan kedua dia mulai pembentukan otot, daging, segala macam. Nah, 4 bulan selanjutnya itu pembentukan rangka lagi. Jadi kalau jenengan pelihara di umur 8 bulan, itu saat masuk fase pembentukan rangka. Jadi digenjot dengan nutrisi apapun yang dibentuk rangka, bukan otot atau daging. Ya. Kalau misalkan konsepnya pengen untuk penggemukan. Karena gini, kalau pengen berbisnis di sapi ataupun kambing, domba, jangan pelihara lebih dari 6 bulan. Ya. Kalau sapi ya biasanya 4 bulan, 4 bulan dikeluarin. Oke, kambing itu kadang-kadang cuma 1 bulan, 1-2 bulan kita keluarin. Ketika sudah mencapai bobot tertentu, maksudnya gini, contoh. Pelihara sapi misalkan kita dimulai umur 1 tahun. Ini misal, oke? Misal nih umurnya 1 tahun. Setelah umur 1 tahun, itu mulai pembentukan daging. Oke? 4 bulan pembentukan daging. 4 bulan kemudian dia akan pembentukan tulang lagi. Jadi ketika aja dengan budidaya lebih dari 4 bulan, 4 bulan kemudian itu akan rugi sih enggak, tapi kenaikan enggak signifikan. Nanti kos pakan jadi bengkak. Paham ya? Ini harus dipahami untuk yang budidaya di pedaging, ya, di penggemukan terutama. Jadi untuk sapi penggemukan udah 4 bulan aja maksimum budidaya peliharanya. Oke. Jadi sekali lagi bakalan usahakan yang umurnya di atas 10 bulan. Syukur-syukur 1 tahun. Bisa kita genjot nanti bobot dagingnya. Ya. Paham ya? Ini hal yang kedua yang dipahami, ya. Setelah kandang tadi, sekarang pemilihan bakalan. Tuh, satu. Kedua ya. Lanjutin. Kadang orang yang beli, Waalaikumsalam, orang beli bakalan itu jarang-jarang sekali memperhatikan quality. Maksudnya gini, kalau jenengan asal beli entah dari pasar ataupun dari kandang orang, jarang memperhatikan secara mendetail. Awas, ketika jenengan salah pilih bakalan, walaupun dia cross simental, cross limosin, cross PO, ya, belum tentu bisa cepet gede, bahkan bisa mencapai bobot sehari 2 kilo, belum tentu sisa. Ketika apa? Ketika jenengan salah pilih calon bakalan maksudnya ya. Kita bicara sapi dulu, baru nanti kita kambing. Gini, ketika jenengan mau beli bakalan, tolong perhatikan mulai dari kepala sampai ke ekor. Ya. Kenapa? Ada ciri-ciri fisik yang sebetulnya bisa menandakan bahwa sapi tersebut ataupun kambing tersebut itu susah gedenya. Serius, ya. Contoh, ketika jenengan beli karena ngelihat badannya ini bagus gitu kan, hanya ngelihat dari postur badan aja, yang lain nggak diperhatiin, bisa kejedot lah itu nanti. Contoh, ketika matanya burek, nggak bening, kayak kelereng, mulutnya basah, hidungnya basah, apalagi sampai ada yang ngemeler. Oke? Ini contoh. Terus telinganya pun sama lembek, artinya gelayut, nggak kenceng gitu, nggak keras telinganya. Ini baru dari kepala doang, ya. Kemudian ini misalkan sapi nih, ketika sapi
begini, ini kepala, enggak, ini pantat nih, ekor. Ketika dia badannya, kalau dilihat dari pinggir, miring, depan ke belakang, jangan mimpi. Nanti bisa 2 kilo sehari penambahan bobotnya. Begitu pun sebaliknya, kalau badannya begini, miring ke kepala, ini pun akan susah nyampe bobot di atas 2 kilo. Jadi yang ideal yang mana? Yang relatif hampir mendatar. Dari depan sampai belakang. Dari pangkal leher ya, sampai pantat itu relatif rata. Contoh, sepele kelihatannya, luar biasa efeknya. Ini selama pengalaman bertahun-tahun ya kita budidaya sapi, ternyata itu salah satunya. Ulangi. Jadi pilihlah sapi ketika beli, matanya benar-benar bersih, bening, kayak lereng, mengkilap. 1, 2, hidungnya nggak meler, hampir kering. Mulutnya pun sama. Terus lihat ke leher. Kalau di pundaknya, di kuduknya nih, di kuduknya ada kelihatan bekas luka-luka gesekan, itu jangan dibeli. Ya, itu nggak bagus. Kemudian lihat postur dari samping. Kalau dari samping dia rata, silakan, itu bagus. Tapi kalau miring ke belakang ataupun sebaliknya, miring ke depan ke kepalanya, itu pun nggak bagus. Jangan mimpi bisa nambah 2 kilo sehari bobotnya. Oke, lanjutin. Terus lihat dari belakang. Kalau ini misalkan ini dari belakang ya, ini kita dari pantat nih, misalkan dari pantat ya, lihat ke belakang ke depannya. Kalau postur kiri kanan lambungnya, perutnya relatif apa namanya itu istilahnya tuh sama ya, kiri kanan, itu yang bagus. Tapi sebaliknya, ketika misalkan perutnya gede sebelah, entah gede yang kiri ataupun gede yang kanan, nggak balance, itu jangan dibeli. Nggak akan bisa bobot naik di atas 1 kilo loh itu sehari. Jangan mimpi. Oke? Nanti kita bahas apa alasannya. Lanjutin. Itu lihat dari belakang. Jadi pilihlah yang proporsional. Apa itu? Apa itu? Yang balance, yang seimbang. Ya. Tadi ayah bilang minimal 1 tahun. Ya. Minimal. Aku nggak bilang mau belinya umur 3-4 tahun bejo. Makanya dengerin dulu. Ya. Banyak kok. Orang ayah beli banyak kok. Yang 10 bulan juga banyak. Ya. Oke, lanjutin. Ini lihat dari belakang. Ya. Habis itu, jangan lihat ke bawah. Lihat kakinya. Ya. Lihat kuku kakinya. Kuku depan, kuku belakang. Kalau kuku kaki depannya renggang lebih dari 1 cm, kukunya kan belah ya. Jangan sekali-kali dibeli. Gak susah gedenya itu. Ya yang kiri kanan dua-duanya, kaki depannya kan 2, kaki belakang pun sama. Jadi cari apa? Cari yang kukunya hampir rapat. Ya. Sejelek-jeleknya renggangnya 0,5 cm, jangan lebih dari itu. Insya Allah itu bagus. Ini dari kuku. Oke. Habis itu masih masalah seputar kuku, balikin. Lihat bawahnya. Kalau mulus, nggak ada cacat, nggak ada bekas luka, apalagi bolong-bolong, insya Allah itu bagus. Tapi sebaliknya, ketika jenengan balikin, lihat telapak kaki kukunya itu ada bolong aja, jangankan banyak, 1 aja ada bolong, wis bubar jalan. Susah gedenya. Bisa dipahami? Kaki belakang pun sama, jangan diperiksa cuma kaki depan aja ya. Apanya? 1, dari kerenggangan kuku, jangan di atas 1 cm, usahakan maksimum itu setengah, syukur-syukur rapet. Yang pertama. Yang kedua, balikin, lihat telapak kakinya, lihat telapak kukunya. Kalau ada bercak-bercak ataupun bolong, apalagi sampai bolong-bolong, bubar jalan. Jangan sekali-kali dibeli. Oke, jangan mimpi bisa naik bobot di atas 1 kilo, bahkan mungkin 0,8 kilo aja susah. Oke, paham ya? Lanjut ke belakang, barusan kaki ya. Ini dalam rangka memilih bakalan.
beli 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 calon pembesarannya ya. Kambing pun sama, Nah, lihat ke belakang, paling belakang apa? Lihat ekornya. Semakin panjang ekornya, apalagi sampai melebihi batas lutut belakang, itu yang paling bagus. Jangan ekornya yang pendeknya, ekor panjang. Bisa dipahami? Oke. Terakhir, lihat bulunya. Kalau jenengan pegang semuanya dari atas, dari di kepalanya, diusap. Kalau ada bulu yang nempel, lepas, nempel di tangan, jangan dibeli, walaupun murah. Serius. Oke. Bisa dipahami? Ya. Jadi harusnya gimana? Ketika antum usap-usap, yang usapnya bolak-balik deh. Belakang dulu, ke depan. Kalau nggak ada yang nempel, artinya nggak ada yang rontok, kemudian bulunya mengkilap, itu yang harus dibeli. Oke. Contoh nih, ya bulunya bagus, misal matanya bagus bening, hidungnya bagus, mulutnya bagus, kemiringan dari pinggirnya bagus, ya. Perutnya gede sebelah, bubar jadi. Artinya Pak, usahakan cari semuanya sesuai dengan standar yang saya bilang tadi. Jangan ada cacat satupun. Kalau ingin berhasil. Oke. Kalau kondisi calon bakalan sapi atau kambingnya benar-benar sehat seperti yang ayah bilang tadi, ciri-ciri secara fisiknya, insya Allah 1 minggu untuk kambing bisa sampai 8 kilo. Serius. Untuk sapi bisa di atas 2 kilo sehari. Walaupun makannya akan sangat sederhana. Kita belum bahas makan dulu. Bisa dipahami? Ya, itu pemilihan bakalan. Baik sapi atau kambing hampir mirip. Soal warna relatif, mau yang warna putih, yang mau warna hitam, mau warna kecoklatan, belang, terserah. Warna nggak jadi patokan. Yang jadi patokan, lihat matanya, oke? Di Jambi banyak bener tuh Kang Ujo. Kalau di Jawa Timur tuh biasanya banyaknya di Madiun. Oke, lanjutin. Dari kepala lihat matanya, lihat hidungnya, kan, lihat mulutnya, sehat semua, bagus semua sesuai standar ya tadi. Kemudian dari fisik depan, lihat dari samping itu hampir rata ya, dari punggung sampai ke pantatnya hampir rata ya. Kemudian lihat dari belakang, itu proporsional ya, antara kiri kanan seimbang ya, jangan gede sebelah atau gede sebelah. Oke. Kemudian lihat ke bawah, kuku kakinya hampir rapat, kemudian telapak kakinya jangan ada cacat, jangan ada borok, jangan ada bolong-bolong ataupun ini, nggak boleh sama sekali. Terakhir, lihat ekornya usahakan ujungnya tuh melebihi lutut belakangnya ya. Terakhir kali lagi apa? Lihat kulitnya, gosok bahkan belakang. Kalau ada bulu rontok dikit aja, jangan dibeli. Walaupun yang lain-lain yang bagus. Kenapa? Ketika salah satu itu tidak sesuai dengan yang saya bilang, artinya bakalan itu lagi dalam keadaan sakit. Baik sapi ataupun kambing sama. Kenapa? Ketika kita beli bakalan sakit, kita butuh waktu sejelek-jeleknya 3 bulan sampai dia jadi sehat. Dan selama 3 bulan itu kenaikan bobotnya, Masya Allah, kecil. Bahkan bisa jadi 1-2 on 1 hari. Berapa kerugian pakan kita? Nggak berimbang nanti dengan kos pakan. Jadi pahami. Itu tadi sapi. Untuk kambing hampir mirip-mirip sama. Ya. Tapi ada tapinya. Kalau jenengan beli bakalan kambing, belilah yang sudah dicukur, jangan yang gimbal. Apalagi sampai gimbalnya kotor. Beli kambing yang sudah dicukur. Kalau khusus untuk kambing, ya, selain matanya bagus, hidungnya nggak meler, mulutnya, kakinya sama hampir kayak sapi. Terus tambahannya apa untuk kambing? Belilah kambing yang sudah dicukur. Jangan yang gimbal-gimbal, itu nggak akan benar. Ya. Paham ya? Itu tambahan aja kalau untuk kambing.
Apa ini? Bagaimana mengatasi kalau nakal? Aku seumur-umur pelihara sapi nggak pernah ada yang nakal. Kenapa? Wani sofi dewa. Hewan apapun, jangankan sapi, harimau kalau diurus bener jinak itu, ya. Ah, apalagi sapi. Serius aku. Coba jangan jalan-jalan. Pernah nggak ke Dubai? Banyak orang-orang Dubai yang pelihara singa, macan, harimau, beruang. Serius. Dan semuanya jinak. Kenapa? Ya diurus. Hewan pun punya nurani. Sama. Kalau diurus bener, insya Allah bener. Nggak nakal. Nakal itu ketika ngurusnya nggak bener itu.